Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan seperempat kitabul fiqh dari kitab Al-Ghoyah wa Taqrib. Jadi fikih itu menurut para ulama dibagi 4 bagian. Seperempat bagiannya adalah tentang ibadah, dan itu yang pokok harus dipahami, dikuasai oleh setiap manusia, karena asal tugas manusia di muka bumi itu karena untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Maka mengetahui cara kita beribadah kepada Allah itu adalah fardu ain yang tidak diberi udzur bagi orang yang tidak mengetahuinya. Bagian yang kedua adalah kita akan masuk, yaitu tentang muamalah. Karena manusia itu hidup di tengah masyarakat, ada kebutuhan satu sama lainnya, sehingga perlu diatur dengan aturan-aturan ketika manusia itu berinteraksi di masyarakat. Yang ketiga, fikih itu dibagi, bagian yang ketiga adalah tentang kitabun nikah, pernikahan. Hal ini karena manusia itu membutuhkan pasangan hidup, sehingga perlu mengetahui aturan-aturan dan hukum-hukum di dalam pernikahan. Yang keempat, bagian fikih yang keempat adalah kitabul jinayah, atau tentang hukum-hukum bila mana ada pelanggaran-pelanggaran. Manusia itu memiliki nafsu yang kadang-kadang dengan nafsu itu menghalalkan segala cara untuk tujuannya. Karena itu perlu diatur aturan main. Siapa yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi-sanksinya berdasarkan hukum Islam. Inilah yang menyebabkan bahwa keindahan Islam itu akan sangat tampak bagi orang yang mengenal fikih secara umum, dan kita perlu memahaminya atau minimal pernah melewatinya kitab fikih tersebut secara umum. Dari kitab mana saja? Kita akan masuk kepada bagian kitab fikih yang kedua, yaitu kitabul buyu wa ghairiha minal muamalat. Ini adalah membahas tentang kitab jual beli dan selainnya dari jual beli itu, dari hal yang terkait dengan muamalat. Yaitu seperti kirot atau bagi hasil, atau yang terkenal sekarang namanya mudharabah. Syirkah itu adalah persekutuan, bahasa kitanya persekutuan atau persekutuan. Wal buyu dan jual beli. Wal buyu, jual beli adalah jamun dari bai', jamak dari kata al-bai'. Sementara al-bai' menurut bahasa adalah muqabalatu syai'in bi syai'in. Jadi
baik jual beli itu menurut bahasa adalah pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu adalah jual beli. Kalau begitu menurut bahasa masuk jual beli itu, baik itu termasuk dengan barang-barang yang diharamkan karena pertukaran. Seperti khamr. Masuk juga dengan pelacuran secara bahasa karena ada pertukaran, ada jasa dan ada uang. Tapi secara syariat atau secara istilah ahlul fikih yang disebut bai adalah fasanu makila fi ta'rifihi innahu tamliku ain maliyatin bimuawadatin bi'idni syar'iyyin atau tamlikin manfaatin mubahatin ala ta'bidi bitamanin maliyin. Baik. Secara istilah yang terbaik katanya menurut Syekh Al-Alamah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi di dalam syarah kitab ini, yaitu Al-Ghayah wa Taqrib, yaitu syarahnya Fathul Qorib. Beliau berkata, yang terbaik yang diucapkan dalam mentarif tentang jual beli itu adalah innahu tamliku ainin maliyatin bimuawadatin, memiliki suatu ain, suatu zat yang bersifat harta maliyah, bimuawadatin dengan adanya pertukaran, biidni syar'iyyin dengan izin syar'i, atau tamlikin, atau jadi jual beli itu artinya pertukaran harta dengan harta dengan izin syar'i. Jadi syariat mengizinkan pertukaran tersebut. Atau tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin maliyin. Atau kepemilikan manfaat yang dibolehkan ala ta'bidi berdasarkan ta'bid itu selamanya. Jadi kepemilikan itu tetap tidak berubah lagi. Bisamanin maliyin dengan harga yang berupa yang diukur dengan harta. Jadi maksudnya kayak seperti uang begitu. Maka keluar dari makna bimuawadatin yaitu al-qard. Qard itu pinjaman. Jadi pinjaman itu bukan jual beli. Jadi kalau misalkan orang meminjam, dia berhak memanfaatkannya, tapi itu berarti bukan jual beli karena itu pinjaman, bukan nggak ada tukar-tukar. Wa bi'idni syar'iyyin, dan keluar juga dengan izin syar'i, yaitu seperti riba. Jadi riba itu tidak dianggap jual beli karena tidak diizinkan. Wadakhala fi manfaati tamlikin hakul bina. Keluar juga katanya di dalam makna manfaat kepemilikan itu kan ada kepemilikan jual beli itu adalah hakul bina, hak bangunan. Jadi kalau hak bangunan, hak menggunakan bangunan itu bukan memiliki, seperti sewa itu bukan memiliki, itu bukan jual beli artinya sewa. Wa kharaja bi thamanin al ujrah fil ijarah fa innaha la tusamma samanan. Keluar juga dengan makna harga tersebut itu adalah al ujrah, upah. Jadi upah itu bukan harga. Jadi kalau orang mempekerjakan itu bukan jual beli. Itu adalah upah. Dibedakan gitu.
Selanjutnya kita baca al-buyu'u salasatu asya'a. Bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Wa bai'u syai'in mausufin fid dhimati fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad lam fala yajuzu. Menurut saya, jual beli itu terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama adalah jual beli zat yang disaksikan, maka itu boleh. Jadi kalau ada barang yang kita saksikan, misalkan ini buku atau Quran yang tinggal di sebuah desa terpencil di tengah padang yang bernama keluarga. Baik. Jadi jual beli itu ada 3 bagian atau 3 jenis. Pertama adalah jual beli barang yang ada disaksikan oleh kita, maka itu hukumnya boleh. Seperti Quran ini kan disaksikan, kita boleh jual beli mushaf Al-Quran. Yang kedua, wa bai'u syai'in mausufin fid dhimati fajaizun idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Jual beli sesuatu yang disifatkan pada tanggung jawab, pesanan. Jadi kalau kita jual beli barangnya itu belum ada, tapi kita sudah pesan, maka itu boleh. Sementara ketika sifat dari barang tersebut sudah disifati dengan jelas, walaupun barang itu belum ada, berarti kita sudah memesan gitu. Misalkan saya mau beli mobil, kriterianya gini. Kalau apalagi udah tahu mereknya ini, oh itu bisa, namanya pesanan, ninden, boleh. Itu jual beli juga. Yang ketiga, wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu. Jual beli benda yang tidak bisa dihadirkan, tidak disaksikan, hukumnya tidak boleh. Apa contohnya? Kalau benda yang tidak kita saksikan, tidak bisa kita hadirkan, kita tidak boleh. Jadi kita boleh gak jual beli burung di udara? Nggak boleh, itu tidak bisa kita hadirkan, tidak bisa diberikan juga. Jadi gitu, kita jual beli itu bisa 3. Jual beli barang yang di depan kita, nah itu kita bisa langsung qabd, bisa langsung serah terima. Yang kedua, jual beli yang sudah disifatkan barang itu, artinya pesanan. Bahasa lainnya adalah salam. Bahasanya salam, pesanan itu artinya. Saya pesan ini, boleh. Misalkan pesan mobil Fortuner, itu walaupun belum ada di depannya, boleh itu. Bila mana ada sifatnya, kita bisa memberikan sifat-sifatnya, boleh. Yang ketiga adalah jual beli barang yang tidak ada, tidak bisa disaksikan. Nah itu tidak boleh. Yang disebut boleh itu artinya sah jual belinya. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Kata Syekh, sah jual beli sesuatu yang suci, muntafa'in bihi yang bermanfaat, mamlukin yang dimiliki. Jadi jual beli barang yang suci,
yang boleh dimanfaatkan dan dimiliki boleh. Sekarang bagaimana kalau jual beli najis? Ini misalkan kita beli tai kambing. Kalau dianggap najis berarti tidak boleh. Makanya sebagian beranggapan nggak boleh jual beli tai kambing. Tapi ada yang beranggapan bahwa tai kambing bukan najis. Gitu alasannya. Menurut pendapat itu, dan itu menjadi orang ada keanehan. Karena kenapa alasannya? Ya karena itu makan itu. Tapi itu saya nggak ikut. Jadi kita boleh menganggap kita itu najis. Nah, boleh nggak? Ya kalau perlu ya. Kadang akhirnya diakalin caranya, ya kita minta aja, kita minta kambing terus kita kasih lagi karena alasannya itu barang najis. Wala yasihu bai'u ainin najisatin wala mala manfaata bihi. Tidak sah jual beli barang najis dan apa yang tidak ada manfaatnya. Sekarang bagaimana kalau anjing? Boleh nggak jual beli anjing? Kalau lihat dari sini ya nggak boleh tuh, anjing kan anjing najis. Nggak boleh jual beli anjing, kan kenyataannya sudah ada tuh, anjing ada manfaatnya. Nah itu bisa letak pembahasan di situ. Sementara anjing juga kadang ada manfaatnya, apalagi kadang anjing mahal. Kalau anjing terlatih ada manfaatnya. Tapi di sini disebut kalau dia najis ya nggak boleh. Nah, itu jadi bisa jadi letak pembahasan di situ. Kita sudah isyaratkan kalau ada ikhtilaf ya kita maklum. Sekarang bahas tentang riba. War riba fid dhahabi wal fiddati wal maqumati. Riba itu katanya ini bab jual beli, ada riba dalam jual beli. Kita membahas riba dalam jual beli. Jadi riba itu ada dua jenis. Riba di dalam pinjaman dan riba di dalam jual beli. Nah, riba di dalam pinjaman artinya kalau seseorang mensyaratkan ketika pinjam itu harus dilebihkan. Nah, itu berarti riba di dalam pinjaman. Riba al-qard namanya. Tapi riba juga ada di dalam jual beli, yaitu bila mana terjadi jual beli barang yang ribawi. Kalau terjadi jual beli barang ribawi, maka itu masuk ke riba. Nah, sekarang kita bicara jual riba di dalam jual beli. Kita baca fikih matanya aja dulu. War riba itu katanya fid dhahabi wal fiddati wal matumati. Ada di dalam jual beli emas, perak dan makanan. Baik. Secara umum adalah begini, kita baca dulu. Wala yajuju bai'ud dhahabi bid dhahabi walal fiddati kadzalika illa mutamathilan naqdan. Tidak boleh jual beli emas dengan emas dan begitu juga perak dengan perak illa mutamathilan naqdan, kecuali dengan dua syarat. Pertama adalah mutamathilan, dia tamasul. Jadi harus sama persis. Berarti kalau jual beli emas dengan emas, artinya menukar emas dengan emas boleh kalau dia tamasul atau mutamathilan. Artinya sama persis. Ini yang saya di dalam banyak pembahasan di sini, pengajian sini saya katakan mana laisa kamislihi, artinya dari kata penggunakan mislu. Mislu artinya sama. Jadi kalau laisa kamislihi syai'un buat Allah artinya tidak ada yang sama dengan Allah. Begitu. Dan saya beberapa kali saya ingetin tuh, itu penggunaan kata. Jadi bukan dimasukkan bahwa Allah itu salah memahami bahwa oh laisa kamitslihi syai'un artinya Allah tidak punya tangan. Sementara manusia punya tangan, bukan itu maksudnya. Allah dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman bal yadahu mabsutatan. Ada kalimat tangan di situ. Tapi begitu tangan Allah kita yakini tidak sama dengan tangan makhluk, baru di situ tidak tamasul. Tapi ada penggunaan tangan dalam Al-Quran, itu ya kita tetapkan aja sebagaimana yang layak bagi Allah. Dan ini satu kesalahan terbesar di dalam bab sifat, yaitu orang-orang ahlul kalam, termasuk Asy'ariyah. Jadi saya beberapa kali bantah. Dan itu tidak berjalan dari para ulama. Para ulama itu mengatakan, itu seperti Imam Syafi'i mengatakan,
wa nalahu al-yadain. Ini kita menyimpang sedikit bab judun fil ilmi karena itu penting. Sesungguhnya Allah itu memiliki dua tangan. Artinya ulama-ulama dari zaman dulu menetapkan Allah punya tangan. Tapi yang dimaksud adalah laisa kamitslihi syai'un. Mislihi itu artinya sama, tidak ada yang semisal dengan Allah, artinya tidak ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Termasuk sifatnya. Karena itu misalkan sifat tangan tidak bisa dikatakan Allah punya tangan sama dengan tangan makhluk atau mirip dengan tangan makhluk, tidak. Nah, ini penggunaan mislu di situ. Dan saya berikan penggunaan kata mislu itu dengan salah satu yang di sini. Ibarat penggunaan di para ulama seperti di dalam bab riba. Jual beli emas dengan emas itu tidak boleh kecuali satu misil. Artinya satu misil adalah kalau emas itu 1 gram boleh ditukar lagi dengan 1 gram lagi. Kalau kurang sedikit itu namanya tidak semisil. Itu paham kan? Artinya misil gitu. Berarti laisa kamitslihi syai'un, terhadap Allah artinya tidak ada yang sama persis antara Allah dengan makhluk. Paham sekarang? Yang berikutnya, boleh juga jual beli emas dengan emas kalau dia nakdan, dia itu tunai. Artinya kalau jual beli emas dengan emas tapi tidak saling memegang, maka itu tidak boleh. Ketidakbolehannya itu di dalam para ulama mengatakan kalau itu tidak semisil antara misalkan timbangannya, itu berarti masuknya babnya bab fadl, riba al-fadl, karena ada kelebihan. Tapi kalau tidak tunai, tidak kontan, itu maksudnya babnya riba nasiyah. Begitu juga dengan perak. Perak itu tidak boleh ditukarkan dengan perak kecuali dengan dua syarat tadi. Satu, dia mutamathilan, dia harus sama persis. Jadi kalau peraknya misalkan 1 gram atau 4 gram, itu harus sama dengan 4 gram lagi. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kurang atau lebih, sama aja hakikatnya, itu artinya dia adalah riba. Ribanya riba al-fadl. Dan begitu juga kalau penukaran dengan tidak kontan, maka itunya riba nasiyah. Itu kalau pertukaran emas dengan emas atau perak dengan perak, berarti itu satu jenis dan satu elat. Boleh 2 syarat, 1 misil dan dia juga kontan. Sekarang wala bai'u mabta'ahu hatta yakbidahu wala bai'ul lahmi bil hayawani wala bai'u mabta'ahu, tidak boleh jual beli barang yang dia beli. Maksudnya tidak boleh menjual barang yang dia beli sampai dia menggenggamnya. Jadi kalau misalkan kita beli barang, boleh menjual lagi, boleh. Kalau barang itu sudah dimiliki, sudah di tangan kita, artinya sudah dipegang. Tapi kalau belum kita miliki, kita jual lagi, nggak boleh. Belum settle artinya. Wala bai'ul lahmi bil hayawani, tidak boleh juga menukar antara daging dengan hewan. Misalkan daging kambing dengan kambingnya nggak boleh. Karena beda itu. Nah, kalau pengen gimana? Kalau pengen caranya itu harus pakai perantara. Jadi kalau daging kita mau pengen jadi kambing, dagingnya ditukar sama uang dulu. Baru uangnya ditukar sama kambing. Kita namanya menjual daging, membeli kambing gitu. Wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutamadilan naqdan. Sekarang bagaimana kalau pertukarannya itu antara emas dan perak? Emas dan perak itu artinya beda jenis. Jenis emas dan jenis perak. Ilatnya sama, dia sama-sama barang berharga. Maka boleh dengan 2 syarat. Atau boleh dengan 1 syarat. Syarat yang pertama, dia harus kontan. Tapi tidak ada syarat tamatsul. Tidak ada syarat mutamathilan. Artinya boleh mutafadilan. Mutafadilan boleh. Makanya disebut nih boleh jual beli emas dan perak mutafadilan naqdan. Mutafadilan artinya tidak seimbang atau tidak tamatsul.
Tapi yang penting kontan. Artinya boleh gak semisal? Boleh juga. Kalau ada yang mau boleh juga sih. 1 gram emas sama 1 gram perak. Boleh juga kalau mau. Asal kontan. Kan yang penting kontannya. Yang tidak disyaratkan itu adalah semisalnya. Itu yang tidak disyaratkan. Tapi biasanya karena beda jenis itu mutafadilan, makanya disebut mutafadilan nakdan. Yang disyaratkan itu tidak boleh mutamasilan. Yang disyaratkan itu kalau seilat harus mutamasilan. Tapi artinya boleh untuk tidak semisal. Artinya ya memang wajar, harga emas kan mahal, gak mungkin kan sama. Emas itu sekarang harganya 1 gram 1,5 juta. Perak mungkin sekarang harganya berapa? 40.000 misalkan, kan jauh, gak mungkin satu misil gitu, orang bodoh itu namanya. Makanya boleh, yang penting kontan. Dan artinya tidak perlu semisil. Misalkan 50.000 satu gram perak, itu berarti ya nggak akan satu misil karena 20 gram perak sama 1 gram emas misalkan, atau berapa gram, atau 4 ya begitu. Misalkan kalau misalkan 1 juta harga emas. Tapi intinya gitu. Jadi artinya tidak perlu semisil kalau beda jenis. Nah, kita tampak di penggunaan misil itu artinya sama. Kalau sama dalam ukuran itu artinya satu misil walaupun beda jenis. Perhatiin. Misalkan emas dan perak tidak dipersyaratkan satu misil artinya ukurannya sama. Misalkan sama-sama 1 gram. Itu dianggap semisil walaupun hanya satu sifat, yaitu sifatnya ukuran. Tidak disyaratkan itu. Oh, berarti 1 gram emas harus 1 gram perak. Tidak. Tapi ada satu syarat yang diwajibkan, yaitu harus kontan. Perhatikan, penggunaan kata misil itu begitu, walaupun satu sudut, kalau sama persis itu boleh satu misil. Itu misil dalam satu sudut tersebut. Nah, kalau kembali lagi penjelasan akidah, yang ini kita sekaligus membantah ahlul kalam. Katanya laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisil antara Allah dengan makhluk apapun. Itu artinya dalam sudut apapun tidak ada yang semisil. Bukan harus semuanya, walaupun satu sudut tidak ada yang sama persis satu misil antara Allah dan makhluk. Nah, terus bagaimana kalau misalkan tadi katakan, ini kan ilmu kalam kali itu. Kalau Allah makhluk punya tangan, Allah punya tangan, berarti semisil. Itu beda, karena beda tangan Allah sama beda tangan makhluk. Walaupun sama-sama tangan. Itu hanya kesamaan nama, itu gak masalah. Jadi kesamaan nama itu tidak berpengaruh, tidak membahayakan. Sama Allah mengatakan di dalam ayat tersebut, wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sama tidak? Mendengar Allah sama mendengar kita beda. Kalau beda berarti itu tidak semisil walaupun sama-sama mendengar, karena hakikat mendengarnya beda. Nah, kalau begitu, ketika kita menetapkan sifat Allah mendengar, sifat makhluk mendengar tidak melanggar ayat tersebut, bahkan disebut dalam ayat tersebut, ketika Allah melihat, kita melihat tidak melanggar ayat tersebut, bahkan disebut dalam ayat itu, maka berlaku dengan sifat yang lain. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, Allah punya tangan. Ya sudah, kita tetapkan tangan. Dan ini kekeliruan di madhabnya ahlul kalam. Semua ahlul kalam keliru di bab ini. Ini yang menjadi pokok dakwah saya di sini. Ini yang pokok perdebatan saya di sini. Dan orang gak nerima. Hakikatnya begitu. Karena dia beranggapan, oh, tidak boleh sama antara makhluk dengan Allah. Berarti Allah itu kalau ada tangan, tangan itu dihilangkan. Itu artinya bukan tangan, itu kekuasaan. Itu keliru. Dia sama dengan mengingkari Al-Quran. Karena yang benarnya ini penggunaan sama dengan menggunakan misil. Tidak ada penggunaan misil itu artinya tidak ada yang sama persis walaupun dalam satu sudut. Itu tidak sama persis antara Allah dan makhluk. Yang penting itu. Artinya kalau hanya nama itu bukan masalah. Seperti tadi dikatakan Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Itu bukan berarti sama antara kita dan Allah. Beda. Karena beda melihatnya, beda mendengarnya. Allah tuh bisa melihat sesuatu yang tanpa batas. Kita berapa meter bisa kita lihat? 2 kilometer aja kadang udah gak kelihatan. Pandangan kita sama pandangan orang aja udah beda-beda. Apalagi dengan Allah. Begitu sama dengan mendengarnya. Kita mendengar kalau frekuensi sekian hertz.
Allah itu bisa mendengar bahkan perkataan di dalam hati yang tidak terucapkan. Allah mendengarnya. Beda antara mendengar Allah dengan makhluk. Kalau beda, maka tidak menjadi masalah mengatakan Allah mendengar, Allah melihat, makhluk mendengar, makhluk melihat. Itu tidak bisa menyamakan. Itu bukan berarti menyamakan kita dengan Allah, bukan. Hal sama dengan sifat yang lain berlaku. Hal sama berlaku dari titik kekeliruan ahlul kalam, termasuk akidah Asy'ariyah yang tersebar di kita, termasuk akidah Maturidiyah. Semua ahlul kalam keliru di bab ini. Ketika mereka mengatakan, oh kita punya tangan, Allah gak boleh punya tangan, itu sama antara menyamakan antara Allah dan makhluk, itu keliru. Karena tangan Allah sama tangan kita beda. Bedanya apa? Dikatakan di dalam hadis, Allah itu menggenggam langit dan bumi. Sekarang siapa yang menggenggam langit dan bumi di antara kita? Ada? Tidak ada. Kita megang beras sekilo aja udah gak bisa. Nah, itu bedanya antara tangan kita sama tangan Allah. Allah menggenggam langit dan bumi. Tangan kita itu sekilo aja udah berat. Beda, artinya udah beda, tidak sama. Sama ini sekarang wajah. Kita punya wajah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah itu tetap. Menurut orang ahli kalam, Allah tidak punya wajah, karena kalau punya wajah artinya sama antara Allah dengan makhluk. Itu keliru. Ini bab letak kesalahannya di sana. Yang benar adalah Allah punya wajah, kita punya wajah, tapi wajah Allah sama wajah kita beda. Dan Allah agung, Allah maha besar. Beda. Masa kita menyamakan kita dengan Allah? Beda. Itu hanya kesamaan bahasa. Kalau kita paham kaidah ini, tidak ada kerumitan dalam bab sifat ketika kita baca Al-Quran. Semua sifat begitu semua. Karena semua sifat itu yaitu layak untuk Allah, beda sama kita, nggak layak gitu. Maksudnya gitu. Kita sifatnya yang layak untuk kita dengan kekurangannya. Kita mendengar, Allah mendengar. Dengar kita beda sama mendengar Allah. Yang layak untuk kita cuman kadang-kadang kan pendengaran orang beda-beda. Sementara Allah yang layak untuk Allah itu tidak ada sesuatu yang tidak terdengar oleh Allah. Bahkan baru dalam perkataan hati sudah terdengar oleh Allah. Itu beda. Kalau begitu sudah enak. Nah sekarang begini, kita kembali ke bab riba. Ini kita menggunakan istilah para ulama untuk mengerti bagaimana penggunaan itu di dalam Al-Quran. Sehingga kalau ada orang keliru dalam membahasakan atau memahami di dalam Al-Quran, itu bahwa mereka itu paham tidak memahami ibarat-ibarat yang bahkan berjalan di para ulama. Itu makanya kita ngebantah sebagian, dan itu keyakinan penting di dalam akidah, bahkan dengan penggunaan yang ada di dalam fikih. Itu saya biasa pakai. Sekarang gini, emas sama emas boleh ditukar kalau satu misil, itu emasnya dan ukuran jenisnya sama, dan yang paling pokok kan ukurannya. Sekarang bagaimana dengan perak? Perak tidak disyaratkan satu misil. Misilnya artinya apa? Perak sama emas sudah beda. Perak dan emas itu sudah beda jenis. Tapi tidak disyaratkan semisil, artinya semisilnya dalam satu sudut, yaitu ukuran. Tidak disyaratkan ukurannya sama, 1 gram perak sama 1 gram emas. Kalau sama persis sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah beda antara jenis perak sama jenis emas. Tidak disyaratkan satu misil, artinya dalam ukuran. Nah, sama kalau begitu. Antara Allah dan makhluk tidak ada yang sama sekali walaupun satu sudut. Menyamakan tidak boleh. Hatta misalkan tangan itu tidak sama antara tangan Allah sama tangan makhluk, walaupun hanya sama-sama dikatakan punya tangan. Itu hanya kesamaan bahasa, tapi hakikat tangan beda. Sama sekarang, kalau orang mengingkari, kita harus mentakwil sifat-sifat Allah biar tidak sama dengan makhluk. Sekarang begini, Allah ada tidak ada, kita ada tidak ada, berarti sama antara Allah dengan makhluk itu beda. Kenapa? Walaupun kita ada, Allah ada. Bedanya karena Allah ada, tidak didahului dengan ketidakadaan. Kita ada, didahului dengan tidak ada, dan diakhiri dengan tidak ada. Artinya beda antara adanya Allah dengan adanya kita. Kalau begitu tidak sama, tidak semisil walaupun sama-sama ada. Kan begitu. Sekarang kita hidup.
Kita hidup tidak hidup, Allah hidup tidak hidup. Sama tidak antara Allah dengan makhluk? Tidak, karena hidupnya Allah tidak diakhiri dengan kematian dan tidak dimulai dengan kematian. Sementara kita ada hidup, dulunya mati. Sebelum dikasih ruh mati kita hanya cairan, sperma. Bahkan kalau dulunya Nabi Adam hanya tanah sebelum dikasih ruh. Artinya, dan kita akan mati lagi. Beda antara hidup kita antara dengan hidup Allah. Walaupun sama-sama hidup sekarang, misalkan begitu. Beda itu, hakikat hidupnya beda. Begitu. Kalau begitu kita tidak ada kesalahan lagi. Sama sekarang. Walaupun satu sudut, misalkan pertukaran emas dan perak, kita kembali lagi, tidak disyaratkan satu misil. Artinya tidak disyaratkan harus sama ukurannya. Yang penting cuma satu, yaitu harus kontan. Jadi kalau kita mau nukar emas dan perak, kita harus ditukar antara, misalkan harus langsung saling menggenggam. Itu syaratnya. Baik, kita lanjutkan. Wa kadzalikal mat'umatu la yajuju bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamathilan naqdan. Begitu juga dengan makanan, tidak boleh jual beli yang sejenis dari makanan tersebut dengan yang semisilnya. Kembali penggunaan kata misil itu, dengan yang sama persis dengan makanan tersebut, illa mutamathilan naqdan, kecuali dua syaratnya, mutamathilan sama dan naqdan, kontan. Maksudnya apa? Beras itu tidak boleh ditukar dengan beras lagi, kan satu jenis berasnya, kecuali dengan dua syarat. Satu, harus satu misil. Misilnya apa? Beda kan beras sama pertama, yang beras beda kan beda. Itu beda pasti. Tapi itu udah satu jenis, berarti dia ada dua syarat. Dia kalau ditukar ukurannya harus sama persis. Kalau 1 kilo harus dengan 1 kilo lagi. Kalau lebih itu nanti riba. Ribanya riba fadl. Yang kedua harus kontan. Kecuali kalau meminjam. Kan bukan menukar. Itu meminjam namanya. Meminjam beras ya. Jadi kita di kampung itu biasa tuh meminjam beras ya. Ini rada rumit tuh. Bentar. Boleh gak meminjam beras? Ini di masalah tuh gitu. Kan ada pertukaran tuh sebenarnya. Kalau pertukaran beras dengan beras. Ini banyak terjadi itu. Bisa jadi keliru sebentar. Kalau emas dengan beras, penukarannya dia harus dua syaratnya juga di sini. Dia harus mutamasil dan harus kontan. Ini bisa keliru itu. Babnya ada tidak kontannya. Kalau beras dengan beras penukarannya itu masalah. Kecuali misalkan beras diambil tapi dijadikan uang, nah itu lebih kena. Jadi ini rada rumit itu. Kalau ini perlu ditinjau. Soalnya kalau pertukaran beras dengan beras atau padi dengan padi, kan orang minjem padi ada tuh. Kita biasa di sini kan memang. Tapi ini perlu dilihat lagi. Ini kayak kelihatannya masalah di naqdannya itu. Karena agak kontan. Ini kalau pertukaran ya. Baik. Bentar. Kalau masalah minjem kan ya. Ini bukan menukar. Ini minjem babnya. Bukan menukar. Nah kalau. Oh ya. Ada kemungkinan nggak masalah nih. Kalau minjem. Kayak seperti kita uang. Boleh nggak meminjam uang? Boleh. Ya kalau nggak minjem nggak masalah. Asal kita kembalikannya sama, jadi boleh kalau meminjam. Tapi kalau nukar nggak boleh. Ini kan babnya benar-benar sedang nukar. Ini bukan meminjam, ini babnya sedang menukar. Jadi kalau padi dengan padi ditukar itu harus dua langsung. Tapi kalau meminjam boleh. Ini kan bedanya. Meminjam ini jangan dikacaukan. Ini meminjam, ini menukar. Sekarang begini, makanan kalau kita beras ditukar dengan beras, dua syaratnya. Dia harus kontan dan harus semisil. Sekarang wayajuju bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutamadilan naqdan. Boleh gak makanan dengan makanan tapi beda jenis? Boleh, tapi syaratnya itu hanya satu, yaitu naqdan. Dan artinya tidak perlu tamasul, makanya disebut mutamadilan, beda. Artinya kalau kita menukar beras sama kurma, itu kan sama-sama makanan. Apakah 1 kilo kurma harus sama dengan 1 kilogram beras? Tidak. Kadang mungkin 1 kilogram kurma ditukar dengan 5 kg emas, 5 kg beras. Begitu kan beda kiloannya.
tapi dia nakdan, yang penting kontan, sama-sama makanan. Wala yajuzu bai'ul gharar. Tidak boleh jual beli gharar. Ini kesimpulan. Itu cuma segitu kalimatnya. Kita sekarang buat kesimpulan. Di dalam fikih itu, ini kan sebabnya itu kan ada dalam hadis sebenarnya, tapi kita baca langsung kesimpulannya. Dalam pertukaran barang ribawi itu, para ulama itu menyimpulkan ada ilat. Ilat barang yang dianggap barang ribawi itu adalah satu, dia itu ada barang-barang yang memiliki nilai, yaitu emas dan perak. Yang kedua, barang yang disebut barang ribawi itu adalah sifatnya makanan. Tadi disebut makanan kan. Tapi makanan, apakah semua makanan? Tidak. Makanan itu yang memiliki nilai atau memiliki sifat barang ribawi itu adalah makanan yang bisa disimpan, seperti beras atau seperti kurma. Kurma itu bisa disimpan. Dan syarat atau ilat lain dari makanan itu bisa ditakar. Beras itu bisa ditakar atau bisa ditimbang, seperti kurma. Kurma bisa ditimbang, bisa ditakar. Sekarang bagaimana dengan sayuran? Sayuran bukan barang ribawi karena sayuran tidak bisa disimpan, dia cepat busuk. Begitu. Nah, sekarang kalau ini kaidah tetapkan, disimpulkan sekarang. Kaidahnya adalah kalau barang itu satu ilat dan satu jenis, maka syaratnya ada dua. Apa syaratnya? Syaratnya itu dia harus mutamasilat dan nakdan. Harus tamasul, harus sama jenis, harus sama di dalam ukurannya, dan harus kontan. Kenapa? Karena kalau tidak sama artinya dia riba. Gimana kalau beda jenis? Kalau beda jenis dan satu ilat, ilatnya tadi misalkan barang itu adalah ilat itu misalkan barangnya itu adalah barang sama-sama barang berharga seperti emas dan perak. Tapi beda jenis. Maka kalau itu beda jenis, maka syaratnya hanya satu tadi, disebut dia harus kontan. Artinya dia boleh mutafadilan, boleh berbeda ukuran. Sekarang begitu juga antara makanan dengan makanan. Misalkan padi dengan padi atau nasi atau beras dengan beras. Syaratnya itu ada dua, yaitu dia harus kontan dan dia juga harus satu misil. Tapi bagaimana kalau misalkan satu ilat tapi beda jenis, seperti kurma dengan seperti kurma dengan satu kurma seperti kurma dengan beras, maka syaratnya hanya satu, yaitu harus kontan kalau ditukar. Tapi tidak perlu satu misil, artinya boleh mutafadilan, boleh berselisih ukuran. Ini tamasilnya hanya di dalam ukuran, karena pasti jenisnya udah beda tuh, mungkin kan gitu. Jadi ukurannya tidak perlu sama antara beras dengan kurma, yang penting dia kontan. Gitu konsepnya. Sekarang bagaimana kalau beda ilat? Ilatnya beda, jenisnya beda, pasti kan? Nah, kalau ilat beda sama jenis beda, ilat beda sama jenis beda, maka tidak ada syarat apapun. Jadi dia boleh untuk tidak kontan, boleh untuk tidak semisil pasti. Jadi kalau kita menukar antara beras sama uang itu atau emas, saya tukar emas 1 gram dengan beras, misal
itu tidak perlu 1 misil. Oh, berasnya harus 1 gram lagi, nggak bisa, itu nggak masuk. Kan beda harga juga, udah beda nilai. Ada 1 gram emas boleh kita tukar dengan 1 ton beras, boleh. Itu kan beda ukuran, nggak masalah karena beda jenis. Berikutnya boleh tidak kontan, artinya saya tukar nih emas, saya serahkan 1 gram, nanti saya ambil berasnya besok, boleh. Itu artinya memesan beras atau membeli beras, tapi uangnya didahulukan, itu sama dengan salam tuh, berasnya besok gak masalah. Nah itu kesimpulannya gampang. Jadi kalau paham ini kita sudah paham bab riba. Nah kita begitu. Jadi kalau kita sudah paham ini, kita sudah paham bab riba. Kesimpulannya begitu. Dan kenapa penting kita bahas tentang riba? Karena Allah berfirman, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka perlu kita benar-benar memahami tentang barang riba, mengerti tentang riba. Dalilnya kita baca sedikit ya. Dari riwayat ini dari Sahih Muslim, saya baca dari ringkasannya karya Al-Mundhiri. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawaan bi sawain yadan biyadin fa idza ikhtalafa hadhil asnafu tabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Nah, ini kaidahnya dalam ini. Kata Rasulullah, adz-dzahabu bidz-dzahab, menukar emas dengan emas. Itu emas dengan emas kan sama-sama tuh, satu jenis. Ilatnya sama juga, punya barang berharga. Wal fiddatu bil fiddati, fiddah dengan fiddah, perak dengan perak, satu jenis, ilatnya sama. Wal burru bil burri, bur itu adalah gandum dengan gandum ditukar. Ilatnya apa? Makanan, bisa ditakar, bisa ditimbang. Wasyairu bisyairi, syair itu adalah jali atau jelai. Nah, jali itu atau jelai itu makanan, bisa disimpan, bisa ditakar, bisa ditimbang. Itu kalau ditukar boleh. Begitu juga watamru bitamri, kurma dengan kurma, sama satu jenis, sama-sama kurma, dia makanan, bisa disimpan, bisa ditakar. Wal milhu bil milhi, milh itu adalah garam. Garam itu bisa disimpan. Makanan bisa disimpan, bisa ditakar, bisa ditimbang. Syaratnya kalau mau menukar seperti itu, satu jenis, satu ilat, maka syaratnya ada 2. Mislan bimislin. Mislan bimislin artinya satu misil. Jadi kalau gak ngerti mata misil, dijelaskan sama Rasulullah dengan lafaz yang lain, sawaan bisawain. Mislan bimislin artinya sawaan bisawain. Sama, dia harus sama, ukurannya harus sama. Jadi penggunaan kata misil itu, saya berapa kali menjelaskan kenapa keliru orang Asy'ariyah atau orang Ahlul Kalam memahami sifat Allah, karena beliau bahkan tidak paham kalimat misil. Misil artinya sama, tidak sama antara Allah dengan makhluk. Samanya itu yang jelas sama persis dalam seluruh wujuh, itu pasti. Tapi bahkan dalam satu sudut itu tidak sama persis juga antara Allah dengan makhluk, tidak sama persis. Yang mungkin sama itu hanya dari sudut bahasa. Itu saja. Nah, ini kekeliruannya. Kalau begitu tangan Allah sama tangan makhluk tidak sama
dan itu artinya tidak melanggar ayat tersebut. Kita tidak mengamalkan antara Allah dengan makhluk. Ketika mengatakan Allah punya tangan, makhluk punya tangan, itu tidak sama, karena tangan Allah sama tangan makhluk beda, dan ini jalannya ahlul hadis. Tapi berjalan di ahlul kalam karena salah paham tentang laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama antara, tidak ada yang sama antara Allah dengan makhluk, artinya makhluk punya tangan, Allah tidak punya tangan. Tangan Allah harus diganti, itu artinya kekuasaan. Kalau begitu sama dong. Allah, kita makhluk ada, Allah tidak ada kalau begitu. Karena sama-sama ada kan begitu. Kita hidup, Allah tidak hidup kalau begitu, biar gak sama kan, itu kan keliru. Nah kan gitu keliru. Ini letak kekeliruannya ahlul kalam. Akhirnya gak konsisten. Kita konsisten, Allah punya tangan, kita punya tangan, tidak sama antara tangan Allah dan tangan makhluk, selesai. Allah ada, kita ada. Tidak sama antara ada kita dengan Allah, karena Allah itu ada, tidak dimulai dengan tidak ada. Kita ada, dulunya gak ada, selesai. Allah hidup, kita hidup akan mati, Allah tidak akan pernah mati, maka selesai, beda lagi. Kayak gitu. Allah punya tangan, kita punya tangan, beda antara tangan Allah sama Allah. Itu masuk ke akidah, gak apa-apa. Ini judun bil ilmi, karena kita menerapkan bantahan yang itu pokok di dalam akidah dengan apa yang berjalan di para ulama. Ini penggunaan kata misil, dan saya berapa kali itu menggunakan itu. Saya pernah membahas itu dari beberapa sudut pandang ilmu, dari 4 sudut pandang ilmu kalau nggak. Ini penggunaan dari bab riba. Nah, kalau orang tidak ngerti kata misil, artinya sawaan bisawain. Misil artinya sama. Jadi kalau kita menukar, kembali lagi ke bab riba, emas dengan emas boleh, tapi harus sama. Sama dalam hal apa? Yaitu udah otomatis kalau emas dengan emas itu sama jenisnya, tapi yang dilihat adalah ukurannya. Sama ukurannya, 1 gram dengan 1 gram. Artinya kalau kita tukar emas dengan emas, 1 gram dengan 1,4 gram, itu artinya riba. Yang kedua, ya dan biadin, syaratnya harus tangan dengan tangan, artinya saling menggenggam, itu artinya kontan. Karena kalau nggak kontan artinya riba nasiyah. Sekarang bagaimana? Mungkin kenanya ke Rasulullah, langsung dijawab. Faidah talafat hadihil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Kalau beda jenisnya, silahkan kamu lakukan, tidak ada syarat untuk sama tadi, tapi yang penting idza kana yadan biadin, yang penting kontak. Artinya kalau emas sama perak ditukar, terserah kamu, itu mah bebas, kamu mau 1 gram emas dengan 100 gram perak, bebas, itu terserah kamu. Yang penting bila mana dilaksanakan dengan tunai. Begitu juga misalkan kita menukar beras sama kurma, itu bebas, mau 1 kilogram kurma dengan 100 kilogram beras, bebas, yang penting kontan. Nah, itu kan beda jenis. Kalau beda jenis, nah, bahkan itu kan kalau beda jenis dan beda ilat. Bahkan sudah disebutkan tadi dalam ahlul fikih, kalau ilatnya beda, jenisnya beda, maka itu kan kalau satu ilat beda jenis, syaratnya gitu, yang penting kontan. Tapi bahkan kalau beda ilat dan beda jenis, itu bahkan tidak ada syarat apapun. Seperti kita menukar tadi kurma dengan uang atau dengan emas, itu tidak ada syarat harus sama ukurannya. 1 gram emas sama 1 gram kurma, itu kan nggak masuk. Yang kedua, tidak perlu kontan. Artinya kalau saya kasih emasnya nih 1 gram atau 2 gram atau 5 gram, saya ambil misalkan emasnya kurmanya minggu depan, itu artinya boleh. Itu artinya sama dengan pesan kurma. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.